Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah ma ba'dah. Sahabat Arunius dimanapun berada, semoga senantiasa sehat walafiat dan dilancarkan dalam segala urusan kebaikan kita. Sahabat, ada seorang yang katanya si ustadz katanya ya, akan tetapi mulutnya sangat jorok ya. Dan ini biasanya ya berlaku pada ustadz-ustadz yang notabene adalah orang-orang yang menjongoskan dirinya pada Habib ya. Dipikirnya keren kalau sudah ngomong keras itu kan, padahal itu bukanlah budaya pribumi Nusantara, itu bukanlah adab pribumi Nusantara, dan itu bukan ciri khas ulama pribumi Nusantara. Oke, langsung kita simak aja ya videonya, bagaimana dia itu mengatai KDM dengan sebutan yang sangat-sangat tidak pantas keluar dari lisan seorang ustadz. Oke, kita simak videonya ya. Senang deh kayak kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur kena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol, itu saya simpulkan gubernur blon, itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jauh. Inilah ya, ini kata-kata yang jorok semacam itu keluar dari seorang ustadz yang mengaku ustadz, yaitu namanya Aceng Mujib. Kalau nggak salah ini adalah ketua MUI Garut kalau nggak salah ya, kalau salah mohon dikoreksi. Dan ini menurut saya sesuatu yang tidak pantas banget ya, dan orang-orang semacam ini seharusnya tidak diberikan panggung. Karena apa? Karena ucapannya sama sekali tidak mencerminkan akhlak seorang ulama, akhlak seorang ustadz. Dan setelah saya cari tahu, ternyata dia ini adalah jongos daripada si Bahar Smith. Makanya tadi dari awal saya bilang, orang-orang semacam ini biasanya orang-orang yang menjongoskan dirinya pada Pak Alawi itu ya. Dan ternyata benar. Karena apa? Karena Pak Alawi tidak suka sekali dengan yang namanya Kang Deddy Mulyadi, di mana Kang Deddy Mulyadi dalam memimpin itu selalu membela rakyatnya, dan itu tidak disukai oleh mereka karena mereka adalah orang-orang yang selalu menggunakan agama ya untuk berpolitik, atau menggunakan agama untuk kedok sebagai kedok saja, kedok berpolitik mereka. Jadi mereka mengeksploitasi agama untuk kepentingan kelompok mereka. Oke, kita lanjut. Jadi kumaha si bapak aing? Ya dari lihat di sini, dilihatnya dari sosok mana, sisi mana. Gubernur menyebutkan pesantren ancur kena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Hei presiden, hei gubernur, hei bupati, jika nggak ngerti agama jangan ngomong agama. Kan persis kan apa yang biasa disampaikan sama Rizik dan Bahar, persis semacam ini. Selalu ngajak bupati dan lain sebagainya seakan-akan dia adalah orang yang paling ngerti agama, padahal sama sekali. Seseorang ketika tidak bisa menjaga lisannya, menjaga lisan itu adalah perbuatan yang paling mudah. Kalau lisan saja tidak bisa menjaga, apalagi menjaga hatinya, apalagi menjaga pikirannya. Barang tentu itu sudah barang tentu mereka tidak akan bisa. Pasti pikirannya lebih jorok dari apa yang mereka katakan. Hatinya pasti lebih keruh daripada apa yang mereka ucapkan. Kiai jangan ngomong politik, kain berarti begitu. Gelut jeung aing masuk. Nah ini, masa seorang ustadz ngajak gelut? Gelut itu kan berkelahi kan berarti. Itu apakah itu akhlak daripada seorang ulama? Kan bukan. Nah ini ditanggapi sama anak-anak muda sekarang ya. Jadi anak-anak muda akhirnya hilang hormat sama para ulama yang model-model kurang ajar semacam Aceng Mujib. Kalau salah mohon maaf dikoreksi. Bapak, kenapa politik itu dilarang bahkan ya untuk memasuki agama, bukan memasuki agama, maksudnya gini Pak. Pondok pesantren itu ada porsinya Pak, bukan untuk ajang politik ya. Kalau sekarang Bapak berkata seperti ini, Pak Presiden, Pak Bupati, Pak Gubernur, kalau tidak tahu agama berhenti, ya kan? Itu yang slogan Bapak yang Bapak ucapkan ya. Gini Pak, pondok pesantren itu setahu saya tempatnya santri, bukan tempatnya para pejabat dan para politikus Pak. Benar. Dan pondok pesantren itu tentang ajaran agama, bukan tentang ajang politik. Dan sebutan kiai itu adalah yang tidak berbaur dengan politik. Jadi menurut saya apa yang Bapak sampaikan itu arogan Pak, arogan gitu, seolah-olah Bapak itu paling wah, tetapi otak Bapak itu masih kosong gitu. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Akhirnya kan diotak-otakkan kan
sama anak yang masih bau kencur ibaratnya ya ini ya. Anak bau kencur sudah berani ngotak-ngotakkan orang yang seorang ustadz. Karena apa? Karena ustadz itu sendiri tidak bisa menjaga perilakunya, tidak bisa menjaga akhlaknya. Karena yang keluar dari lisannya adalah sesuatu yang buruk, berarti dia tidak menghargai dirinya. Kalau dirinya sendiri nggak dihargai, maka jangan harap orang lain akan menghargainya. Kalau Anda tahu tentang agama, Anda tahu tentang politik, seharusnya Anda itu bisa membedakan porsinya di mana, tempatnya di mana, dan apa yang harus Anda sampaikan kepada jamaah itu bukan tentang politik, tetapi tentang agama. Sekarang kalau Bapak ngomongin Pak Deddy tidak membawa-bawa agama, kenapa? Karena kan Pak Deddy pernah ceramah di kota Tasik. Kenapa saya tidak membawa agama ke dunia politik? Karena agama itu lebih tinggi dibandingkan dengan politik. Itu menurut saya karena apa? Karena dana hibah yang dulunya bisa mereka menikmati dengan ogal-ogalan ya, akhirnya begitu sampai di pemerintahan yang dipimpin oleh Kang Deddy, di situ mulai diatur, diseimbangkan. Mana yang biasanya tidak menerima, akhirnya menerima. Mana yang biasanya menerima banyak, akhirnya agak disunat. Karena apa? Untuk pemerataan. Dari situlah makanya mereka selalu menyerang Kang Deddy dengan dibungkus dan dibalut keagamaan. Agar apa? Agar seakan-akan memperjuangkan agama. Padahal tidak sama sekali. Mereka hanya memperjuangkan kelompok mereka sendiri. Cik eling atuh. Harupun jamaah teteh. Tu jamaah nu kabar ngomong teh lain bakat ku kagum. Jamaah teh sadareun yang bahasa eta teh teu pantes kaluar ti salepel kiai. Sing bisa ngahargaan gutro tah, hargaan kopea, hargaan titel kiai. Nah itulah benar. Dan keluar di bibir kiai mah make adab, make tata krama, make sopan santun. Nu keluar teh kalamullah, hadis, dalil, ini ngomong padu coplok jeung nu kancikan jurig jarian. Nya ku aing kudu diruat. Saya nggak paham, ya nggak begitu memahami bahasa Sunda akan, tapi saya tahu apa yang diucapkan sama Bapak ini, saya bisa mengerti. Bahwa seorang kiai, seorang ustadz itu nggak pantas ngomong yang kayak gitu, keluar dari mulutnya yang sampah kayak itu nggak pantas gitu loh. Ini kalau mestinya orang semacam Pak Aceng ini harusnya diruat katanya ya. Yang kulit di rukiah, perlu kelornya. Nah di rukiah. Atau makruh lain, udah proposal teh cair. Akhirnya kan dibahas tentang proposal kan, karena apa? Karena ini terkenal dengan kiai proposal, ustadz proposal gitu loh ya. Kabar bahwa pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancur karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancur karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur bohong. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing. Ini ya orang-orang semacam inilah orang-orang yang seharusnya dipisahkan. Orang-orang yang sangat-sangat tidak pantas disebut ulama. Orang-orang yang tidak pantas menyandang gelar ustadz ataupun kiai. Orang-orang semacam ini kalau bisa jangan diberi panggung. Jangan ada yang mengundang di acara apapun. Akhirnya mereka akan runtuh dengan sendirinya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Kita dukung terus program-program yang bagus dari pemimpin-pemimpin daerah yang ada di tempat kita masing-masing. Salam dari Jawa Timur, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.